Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku SNA Family. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang kontrasepsi. Ya, kadang ibu-ibu muda ya biasanya bingung dengan kontrasepsi apa yang dipilih setelah melahirkan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share ke semuanya. Nah, karena banyak ibu-ibu bingung dalam memilih kontrasepsi yang aman untuk ibu yang menyusui ya. Nah, berikut ini ada beberapa jenis yang pilihannya ini tersendiri ya untuk ibu menyusui. Dan pengalaman aku juga, aku memakai satu kontrasepsi yang aman dan bagus banget menurut aku dan tidak berpengaruh ke hormon kayak gitu. Nah, ini jenis pilihannya. Yang pertama itu ada metode amenor laktasi atau MAL ya disebutnya. Nah, MAL ini adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif kepada bayi. Metode ini hanya efektif sampai 6 bulan saja ya, 6 bulan pertama setelah melahirkan. Nah, kalau memakai metode MAL ini ada 3 syarat juga yang harus dipenuhi, yaitu ibu harus menyusui bayi secara eksklusif kayak gitu dan minimal 8 kali sehari menyusuinya ya, dengan jarak menyusui itu lebih kurang dari 4 jam. Bayi harus berusia kurang dari 6 bulan ya ibu-ibu, dan ibu harus dalam masa belum mengalami menstruasi kayak gitu setelah persalinan ya. Nah, itu sih syaratnya. Nah, ada kelemahannya juga kontrasepsi ini. Kelemahannya itu adalah yang kadang timbul itu efeknya sebagian ibu sudah subur kembali gitu sebelum 6 bulan dan tidak menyadarinya. Nah, inilah membuat kehamilan terjadi di luar rencana ya. Nah, yang kedua itu ada kontrasepsi suntikan progestin kayak gitu. Nah, suntikan ini biasanya diberikan yang dalam 3 bulan sekali itu di daerah bokong. Suntikan ini tidak mengganggu reproduksi ASI juga. Nah, tapi ada beberapa keuntungan dari menggunakan metode ini, yaitu mencegah kehamilannya dalam jangka panjang ya. Nah, tapi ada efek sampingnya juga ibu-ibu. Nah, efek sampingnya itu adalah meningkatkan berat badan dan tidak haid atau haidnya tidak teratur gitu. Nah, yang ketiga itu ada kontrasepsi dengan mini pill. Nah, kontrasepsi ini harus dikonsumsi setiap hari dan tepat pada waktunya dengan waktu yang sama, dan apabila lupa 1 pil saja dapat membuat kegagalan dari metode kontrasepsi ini juga. Nah, mini pill ini kontrasepsinya ada efek sampingnya juga ya, yaitu biasanya timbulnya jerawat, peningkatan atau penurunan berat badan juga, dan gangguan haid juga. Nah, kontrasepsi pil ini aman banget dan dapat dikonsumsi oleh ibu yang menyusui. Nah, untuk yang keempat itu ada kontrasepsi implan atau sosok hormonal kayak gitu. Metode kontrasepsi ini merupakan kapsul batang kecil yang mengandung hormon progestin yang biasanya dipasang di bawah kulit dan efektif banget selama 3 tahun ya. Kontrasepsi ini tidak mengganggu ASI dan efek sampingnya juga ada ya. Nah, biasanya efek sampingnya ini ada perubahan siklus haid atau tidak haid sama sekali ya ibu-ibu. Nah, untuk yang kelima itu ada kontrasepsi dengan IUD atau alat yang kontrasepsinya itu dimasukkan di dalam rahim kayak gitu. Ini yang sedang aku pakai sih. Nah, kontrasepsi ini dapat digunakan dalam jangka panjang dan
aman juga. Kalau aku sih memakainya jangka untuk 5 tahun. Nah, kontrasepsi ini tidak memiliki efek samping sama sekali, efek samping hormonal, dan tidak mempengaruhi ASI dan tidak mempengaruhi hubungan seksual juga ya. Nah, untuk yang keenam itu ada kontrasepsi dengan kondom ya. Kontrasepsi ini digunakan oleh pria agar spermanya tidak masuk ke saluran reproduksi wanita kayak gitu. Nah, untuk yang ketujuh itu ada namanya kontrasepsi mantap. Nah, metode kontrasepsi ini dapat dipilih apabila tidak menginginkan anak lagi juga ya. Nah, yang pertama itu biasanya kontrasepsi mantap ini namanya tubektomi itu, atau operasi untuk wanita gitu, dengan cara mengikat atau memotong pada saluran tuba falopi sehingga spermanya itu tidak dapat bertemu dengan ovum secara permanen ya. Nah, kayak gitulah penjelasannya. Itu biasanya kayak dioperasi kayak gitu untuk si wanitanya ini. Nah, untuk yang keduanya itu untuk kontrasepsi si mantap ini itu namanya vasektomi. Nah, itu operasinya itu untuk si lelakinya dengan cara biasanya memotong saluran transportasi dari si sperma ini. Nah, segitu aja dulu video aku kali ini, sharing aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share semuanya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan ya.